Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, selamat sore menjelang malam gitu ya. Bagi Bapak Ibu RPL Poltekkes Bakti Setia Indonesia, ya. Kita akan masuk ke teori kimia analisis 2. Nanti dosen pengampunya ada Bu Amel, Bu Ica, dan Bu Yuli. Nah, untuk materi yang akan kita bahas, ya, kita ada 14 kali pertemuan gitu ya. Untuk yang pertama gitu ya, kita akan melakukan pembelajaran dulu untuk 7 yang sebelum midterm ya. Yang pertama adalah pendahuluan, analisis volumetri, asidimetri, alkalimetri, nitrimetri. Ya, pertemuan ke-6 juga masih membahas tentang nitrimetri, kemudian kita akan membahas tentang argentometri. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung aja kita masuk ke pendahuluan. Jadi kita mengenal ada jenis-jenis analisis kualitatif dan kuantitatif atau analisis dalam kimia farmasi. Yang pertama adalah berdasarkan tujuannya. Ya, kita mengenal ada istilah analisis kualitatif dan ada istilah analisis kuantitatif. Lalu kita juga mengenal ada istilah analisis struktur. Jadi ini perbedaan analisis berdasarkan tujuannya. Nah, analisis kualitatif gampangannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat ada atau tidak suatu zat di dalam sampel, maka kita sebut dia sebagai analisis kualitatif. Ya, sedangkan kalau Bapak Ibu ingin mengukur seberapa banyak zat tersebut dalam sampel, maka kita lakukan analisis kuantitatif. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana cara kerja zat tersebut dengan melihat struktur kimianya, maka kita sebut dengan apa? Analisis struktur. Ya, jadi berdasarkan tujuan seperti itu. Lalu kemudian analisis juga dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan alat. Ada kita mengenal istilah analisis klasik atau konvensional. Ya, contohnya ini volumetri, gravimetri gitu ya. Ada juga istilahnya adalah instrumental. Jadi, ini menggunakan suatu alat yang mustahil. Contohnya ada spektrofotometri, kromatografi, UV vis, AAS, dan lain-lain. Nah, kedua, ya jenisnya berdasarkan instrumental gitu ya, berdasarkan klasik atau instrumentalnya, cara kerja analisisnya sama. Yang pertama adalah kita harus memisahkan zat yang akan kita tentukan terlebih dahulu dari zat lainnya. Baru kita bisa ya mengadakan pengukuran. Contoh, Bapak Ibu ingin menganalisis suatu senyawa A gitu ya di dalam suatu obat. Maka apa? Bapak Ibu harus memisahkan dulu A dari misalkan ada senyawa B, C, D atau senyawa lainnya. Sehingga ketika A-nya sudah dapat, baru apa? Kita dapat melakukan pengukuran berapa banyak sih kandungan senyawa A tersebut dalam obat tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Jadi prinsipnya sama, ya. Pisahkan zat yang akan ditentukan, lalu baru kita ukur. Nah, untuk analisis klasik dan instrumental, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, ini dicocokkan kriterianya dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita punya alat-alat yang sederhana, sampelnya banyak, kita punya waktu yang luang gitu ya, maka pilihlah analisis klasik. Tapi misalkan sampelnya cuma sedikit, waktu pun singkat gitu ya, kita hanya butuh waktu. Kita butuh satu analisis yang waktunya singkat gitu ya, maka ambillah analisis instrumental. Ya, jadi bukan berarti instrumen lebih baik daripada klasik atau klasik lebih jelek daripada instrumen. Sekali lagi semuanya bergantung dengan kebutuhan. Ya. Nah, ada faktor-faktor yang perlu kita perhatikan nih dalam memilih metode analisis. Yang pertama adalah kita perlu melihat tujuannya. Ya, kita mau melakukannya hanya pada level kualitatif alias ada atau tidak, atau perlu sampai ke kuantitatif.
Atau perlu nggak kita sampai ke analisis struktur gitu ya. Kemudian kita juga perlu lihat macam bahan yang dianalisis. Kita juga perlu lihat jumlah bahannya, dikit atau banyak yang kita punya ya. Lalu bagaimana ketelitian atau ketepatan yang kita inginkan ya. Lalu bagaimana lamanya analisis serta peralatan yang tersedia ya. Jadi 6 komponen ini harus kita perhatikan dalam menentukan metode analisis. Nah, prinsip dan dalam kimia analisis kuantitatif ya. Yang pertama adalah pemilihan metode yang jelas. Tujuan analisis kuantitatif adalah apa tadi? Dia lihat mengetahui jumlah, kadar, konsentrasi, yaitu masuk ke prinsip pemilihan metodenya. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah metode yang dipilih itu harus merupakan metode analisis yang baik. Yang pertama ada apa? Dia harus teliti atau akurat. Yang artinya apa? Dapat menghasilkan nilai rata yang sangat dekat dengan nilai sebenarnya. Jadi hasil akhirnya itu harus mirip dengan hasil yang sebenarnya. Kemudian, tepat atau presis ya. Dalam satu seri pengukuran atau dalam satu replikasi gitu ya, maka harus diperoleh nilai satu yang sama lain hampir sama. Contoh, Bapak contohkan misalkan kalian melakukan titrasi. Ada data, misalkan anak pertama dapat data replikasi pertama 11 mili. Replikasi kedua 11,025 mili. Replikasi ketiga misalkan 10,975. Ya, lihat. Angkanya mirip dan berdekatan, maka bisa kita katakan anak A itu sudah melakukan metode analisis secara tepat atau presis. Ya, metode yang dia lakukan sudah presis. Sedangkan kalau misalkan yang pertama dapat 15 mili, yang kedua dapat 30 mili, yang ketiga dapat data 25 mili, bagaimana itu? Ya berarti dia tidak tepat, dia bukan metode analisis yang baik atau tidak melakukan metode analisis dengan baik. Nah, ketepatan itu ada dua istilah yang kita gunakan. Yang pertama dia adalah keterulangan atau repeatability. Yaitu apa? Ketepatan pada kondisi percobaan yang sama baik orang, alat, tempat maupun waktunya. Contoh ya, melakukan analisis A terhadap senyawa A dalam suatu sampel menggunakan metode titrasi. Maka apa? Orang yang melakukan titrasi, burat yang digunakan, waktu dan tempat pelaksanaan itu harus sama. Artinya dia apa? Dapat terulang. Dan akan lebih tepat lagi, itu bagusnya apa? Kalau dia bisa ditiru atau bisa di reproducibility. Artinya gini, dengan metode yang sama, gitu ya, dengan metode yang sama, walaupun dilakukan oleh orang, alat, dan tempat yang berbeda, maka hasilnya pun akan sama. Ya, jadi metode yang baik, jika atau metode dikatakan tepat, dia tadi apa? Jika dia bisa di-repeat dan bisa di-reproducibility. Oke, tadi yang pertama akurat, yang kedua presis, ya. Metode baik yang berikutnya apa? Dia harus selektif. Ya, dia tidak boleh tuh terpengaruh oleh senyawa lain yang ada di dalam campuran. Kemudian apa? Dia harus peka atau sensitif, artinya sedikit aja dia sudah bisa dipakai untuk analisis. Dan pastikan metode analisis yang baik itu harus praktis, mudah, murah, dan cepat. Ya, jadi ada 5 ya. Tadi apa? Akurat, presis, sensitif ya, selektif, dan praktis. Nah, kalau bisa terpenuhi semuanya, alhamdulillah bagus sekali gitu ya. Itu ya. Tapi kalau menurut farmakope sebenarnya cukup 3 aja sih, ketepatan, ketelitian, dan selektivitas itu harus terpenuhi sebagai suatu metode analisis yang baik. Oke, nah aspek selanjutnya setelah memilih metode gitu ya, maka apa? Kita harus mengetahui teknik pengambilan sampel dalam analisis kuantitatif. Ya, sampel itu sifatnya harus representatif. Artinya apa? Sampel yang akan dianalisis itu benar-benar mewakili keseluruhan populasinya. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa random untuk bahan-bahan yang homogen seperti larutan sejati, base tablet gitu ya. Kemudian dia representatif untuk bahan yang tidak homogen. Caranya gimana sih kalau misalnya dia tidak homogen? Ya,
bisa caranya seperti ini. Sampel diambil dari bagian yang berbeda, atas bawah tengah misalkan, ya. Lalu kemudian dicampur, kemudian aduk hingga homogen, baru sampelnya diambil. Ya, atau juga bisa juga dilakukan secara random. Ya udah ambil gitu ya, untuk apa? Maaf saya ralat ya. Mohon maaf saya ralat gitu ya. Jadi yang pertama adalah random ya. Itu untuk bahan yang homogen. Contohnya larutan sejati dan base tablet. Kemudian cara kedua adalah representatif. Ya, representatif itu adalah dengan cara apa kalian ambil ya bagian dari sampel itu atas bawah tengah, lalu dari seluruh sampel itu kalian campur, aduk sampai homogen, baru kemudian sampelnya diambil secara random. Ya, contohnya ini adalah untuk bahan obat nabati. Oke, hal berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah tentang ketepatan dan ketelitian. Tadi kita sudah sempat bahas tepat itu apa sih? Tepat itu jika hasil satu seri pengukuran ya sangat kecil dan perbedaan satu dengan yang lainnya. Jadi hasil berbedanya itu sangat kecil. Kemudian teliti ya. Nah, dan dalam praktek hasil tepat kalau kurang teliti itu lebih bermanfaat daripada kamu teliti tapi ketepatannya rendah. Ya. Nah, untuk ukuran ketepatan kita mengenal ada 3. Yang pertama adalah range, ada deviasi, dan ada standar deviasi. Jadi ini ukuran ketepatan. Jadi kalau range itu apa sih? Selisih antara hasil penetapan yang paling besar dengan yang paling kecil. Makin kecil range-nya berarti makin tepat. Contoh 8, 9, 7, 10, 7. Tertinggi 10, terendah 7. Maka range-nya adalah 3. Ada lagi misalkan deviasi rata-rata. Ya, rata-rata deviasi masing-masing hasil penetapan terhadap mean dan tidak memperhatikan tanda deviasinya. Yang ketiga adalah standar deviasi. Ya, akar jumlah kuartal deviasi hasil penetapan kadar mean dibagi dengan derajat kebebasannya. Nah, untuk poin ini nanti kita akan bahas sendiri-sendiri dalam macam-macam jenis analisis kuantitatif. Ya. Oke, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah kesalahan dalam analisis kuantitatif. Ada kesalahan yang sifatnya random atau random error, cirinya adalah apa? Dia sifatnya kecil sehingga tidak terlalu menyimpang dari nilai yang sebenarnya. Kemudian dia biasanya selalu terjadi dan tidak bisa kita hindari. Sehingga apa? Sehingga pasti error ini bersifat atau mengalami distribusi normal. Nah, yang perlu kita kontrol itu adalah kesalahan-kesalahan sistematik atau systematic error atau kesalahan fatal. Cirinya agak besar dari penyimpangan terhadap rata-rata. Ya, dan ini dapat dihindarin kok, gak usah takut gitu ya. Nah, bagaimana kita akan tinjau penyebab dan bagaimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan sistematik. Nah, untuk kesalahan sistematik gitu ya, kita melihat ada beberapa penyebab ya. Bisa jadi dari alat atau reagennya, bisa jadi dari kesalahan personal atau humannya, atau jangan-jangan malah kesalahan metodenya. Ya, kalau kesalahannya adalah kesalahan alat, ya, atau ketidakmurnian suatu reaksi, maka apa? Ya tinggal dimurnikan, kita mengganti dengan reaksi yang jauh lebih murni, atau mungkin kita murnikan terlebih dahulu. Kalau alatnya tidak menjadi akurat, kalibrasi seperti itu. Ya, kalau kesalahannya adalah kesalahan personal, biasanya adalah cara pelaksanaan analisis, ya, atau mungkin kesalahan operasional, misalkan kita memanaskan tapi ternyata alat ukur yang kita pakai untuk mengukur suhu pemanasannya itu error. Ya, maka apa yang kita lakukan? Ya perlu hati-hati. Sehingga kesalahan ini bisa kita hindari. Lalu yang paling kita takutkan adalah kesalahan metode. Biasanya apa sih ini? Contohnya dalam pengambilan sampel. Kalau sampel yang tadi kita ambil tekniknya keliru atau dia sampelnya menjadi tidak representatif gitu ya, maka ya menjadi suatu kesalahan yang fatal atau kesalahan sistematik. Jadi caranya apa ya? Caranya hati-hati. Nah, untuk memperkecil kesalahan sistematik, tadi sudah dibahas ya. Yang pertama adalah kita melakukan kalibrasi alat. Kita juga dapat menggunakan blanko. Kita juga dapat melakukan penetapan kontrol. Ya, jadi kalau blanko itu apa sih? Kita bikin nih suatu campuran reagen gitu ya, tanpa ada kandungan sampel, jadi sama.
Ya, jadi misalkan dalam satu Erlenmeyer ada latar belangko, ada latar sampel. Misalkan sampelnya itu ditambah dengan zat A tambah zat B. Maka pada belangko ya zat A dan zat B tapi tanpa sampel. Nah, kalau kontrol itu yang bagaimana? Ya, kontrol itu misalnya kita bandingkan dengan suatu sampelnya yang murni. Ya, jadi sehingga apa? Sehingga kita bisa bandingkan dengan suatu zat baku tertentu yang sifatnya sama dengan atau sama beratnya dengan si sampel yang akan kita selidiki. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya tadi itu untuk mengurangi kesalahan akibat ketidakmurnian reaksi atau adanya reaksi samping. Oke, kemudian bisa juga kita lakukan dengan satu seri penetapan kadar atau kita lakukan yang namanya replikasi. Makanya penting sekali untuk melakukan replikasi. Ya, hasil yang diperoleh itu nanti akan reliable dari hasil penetapan tunggal. Ya, karena dia ada replikasinya. Kemudian dilakukan penetapan kadar dengan berbagai macam metode. Kalau dari beberapa macam metode hasilnya sama, perbedaannya kecil, maka kesalahannya juga kecil. Dipahami ya? Oke. Nah, bicara soal kesalahan, kita mengenal ada beberapa tolak ukur dalam analisis kuantitatif. Kita mengenal ada istilah kesalahan absolut. Kesalahan absolut itu apa sih? Besarnya perbedaan antara hasil analisis dengan nilai yang sebenarnya. Jadi mikro itu adalah nilai yang sebenarnya X rata-rata itu adalah hasil yang kita peroleh di lapangan. Ya, biasanya apa? Dia dinyatakan dalam satuan persen, miligram, mililiter, miligram per mililiter dan selanjutnya tergantung dengan ininya. Tergantung dengan maunya kita analisisnya dalam bentuk satuan apa. Nah, kita sebagai contoh ya. Kesalahan absolut belum dapat menentukan ketelitian hasil yang didapat. Contoh nih, ada kesalahan absolutnya ternyata 0,05%. Ya, pada vitamin C yang mengandung 50% vitamin C ternyata hasilnya baik. Tapi kalau di sini lihat kesalahan absolutnya 0,5% pada P kadar arsen dalam makanan yang mengandung 0,01 arsen. Hasilnya sangat tidak baik. Maksudnya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Tadi apa tadi? Kesalahan absolut gitu ya. Ya, itu kan selisih dari nilai yang sebenarnya gitu ya, dikurangi dengan angka yang kita peroleh di lapangan. Nah, besarnya ini tidak bisa kita pakai untuk perbandingan. Misalkan di sini kita dapatnya ya, angka sebenarnya misalkan harusnya dia 50%. Ya, tapi kita ternyata dapatnya 49,5%. Ya, maka D-nya berapa? Ya selisihnya toh 0,5%. Nah, angka 0,5% ini belum tentu dapat kita gunakan untuk melihat apakah dia akurat atau tidak. Karena apa? Karena kita perlu tadi melakukan ya kesalahan kesalahan relatif, yaitu apa? Membandingkan kesalahan absolut dengan nilai sebenarnya, baru kita bisa menentukan apakah dia baik atau tidak. Ya, jadi kalau tadi misalkan kita dapatnya tadi apa? Ya, misalkan kesalahan relatifnya untuk vitamin C tadi, untuk yang selisih absolutnya, ya, itu adalah 0,5%, maka 0,5% dibagi dengan apa? Yang seharusnya. Seharusnya kan 50%. Selisihnya dibagi dengan seharusnya kali 100%. Ternyata dia peroleh berapa? 0,1%. Ya. Kesalahan relatif arsen apa? Selisihnya dibagi dengan angka seharusnya. Ternyata apa? Kesalahannya 500%. Nah, kesalahan relatif inilah yang bisa kita pakai untuk melihat apakah hasil pengukuran kita itu baik atau tidak, ya, atau dapat kita terima atau kita ukur. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, bagaimana kita melihat apakah suatu hasil itu ditolak atau diterima. Oke, konsepnya ini dulu. Secara statistik gitu ya, deviasi rata-rata kalau misalkan hasil analisisnya itu ditolak, itu jika apa? Jika X dikurangi X rata-rata dia lebih besar daripada 2,5 atau nilai P-nya adalah
Atau bisa juga nilai P-nya 99% dengan syarat X min X. Rata-ratanya itu lebih besar dari 4 deviasinya. Ya, untuk standar deviasi juga sama, bisa kalian baca gitu ya. Dan kita langsung saja ke contoh soal. Penetapan kadar NaCl dalam suatu sampel itu diperoleh hasil 95,72% data pertama. Ya, kemudian kita peroleh 95,81% data kedua. 95,83%, 95,92% dan 96,18%. Selidikilah apakah data hasil yang ditolak. Selidikilah apakah ada hasil yang ditolak. Jadi dari semua ini mana sih yang akan kita tolak? Nah, bagaimana caranya gitu ya? Yang kita curigai kan ini nih. Ya kan yang kepala 5, kepala 5, kepala 5, kepala 5, kok ini ada 96 tembus gitu ya. Selisihnya gitu ya. Maka apa? Ya. Maka kita masukkan saja karena dia angkanya sangat berbeda atau lebih dari ini. Ini kan selisihnya dikit-dikit ya. Ya. Maka itu tidak perlu kita masukkan dalam perhitungan. Maka kita cukup ini tambah 95,7, 95,81, 95,83, 95,92. Kita bagi dengan berapa datanya? Ada 4. Maka X barnya atau X rata-ratanya adalah 95,82. Oke, kita masukkan dalam tabel. Tadi kita punya data 1, 2, 3, 4, 5 yang serupa-serupa ya. X barnya adalah 95. Maka nanti gitu ya, kita lihat nih X min X barnya berapa. Ya. Ini dikurangi ini kan 0,1 dikurangi 0,01 dikurangi dari ini, kemudian kalian jumlah dapatnya 0,22. Nah, kemudian berikutnya apa gitu ya, kita lihat di sini. Ini ada X min X bar kuadrat ya, ini dikuadratkan ya. Hasil ini kemudian teman-teman kuadratkan dapatnya adalah 0,0202. Nah, kalau kita pakainya adalah deviasi, ya, maka apa? Maka tinggal X min X bar dibagi dengan 4. Karena datanya ada 4. Ya, kita dapat apa? 0,05. Nah, kita lihat di sini. X min X bar itu harus lebih besar daripada 2,5 deviasi. Ya. Atau P-nya 95% kita masukkan tadi, ya. X min X bar itu 96,18 dikurangi 98,82 dapatnya berapa? 0,36. Kita lihat di sini. 0,36 untuk data yang pertama ya. Ya, sebentar. Ya, 96,18. Sorry, ini data yang kita tolak tadi ya. 96,18 dikurangi dengan 95,82. 95,82 adalah dapat dari nilai X barnya. Sementara yang tadi kita dapat dari 96,18 data yang mau kita tolak. Yang curigai kita mau tolak. Kita lihat, ternyata kalau dimasukkan 0,36 lebih besar daripada 0,25. D-nya tadi kita udah dapat kan? D-nya kita udah dapat berapa? 0,055. Ya, masukkan angkanya ternyata apa? 0,36-nya itu lebih besar daripada 0,1375. Lihat. X min X barnya itu lebih besar daripada 2,5 deviasinya. Sehingga apa? 96,18% itu kita tolak. Paham ya? Jadi kalau kita mau melihat apakah sesuatu itu data mau kita tolak, tidak kita pakai, itu caranya seperti ini. Ya, jadi bukan hanya sekedar perasaan. Ya. Nah, kemudian untuk cara penulisan angka gitu ya. Nanti kita lihat ada penulisan untuk penimbangan, juga ada penulisan untuk pembacaan bulat. Nah, kita mengenali ada istilahnya angka ketelitian. Ya, ada 2 macam penimbangan. Yang pertama adalah 1,0 gram atau misalnya untuk neraca analitik dia bisa sampai 4 digit di belakang. Ya, maka angka nolnya ini nanti akan menunjukkan apa? Oh, kalau misalkan hasil penimbangannya dia hanya 1 angka belakang digit ya, maka ketelitiannya apa? Hanya sampai ke 0,1 gram. Ya, di mana angka 0 merupakan harga tak tentu atau angka tak pastinya. Ya, jadi ketelitiannya adalah plus minus 0,1. Kalau ini bagaimana? Gitu ya. Ya, kita lihat di sini 1,0000. Angka 0 di sini adalah
ya. Angka tak tentunya, maka ketelitian penimbangannya itu bisa sampai, ya, bisa lebih daripada 0,1 miligram. Ya. Perhatikan hati-hati satuan. Kalau di sini dia 0,1 gram, ya. Sementara di sini kan dia 1, 2, 3. Ya, 1/1000 atau 0,1 miligram. Oke, kemudian kita juga melihat untuk buret. Ya. Untuk buret, kalau misalkan skala terkecilnya adalah 0,1, maka dituliskan dengan 2 desimal. Contoh nih, dari sini kan 0 sampai 1 kan ada 10 garis. Maka kan skala terkecilnya itu nilainya berapa? 0,1 mili. Maka penulisannya adalah gitu ya, 12,50 mili. Jadi lihat, walaupun terbacanya 12,5. Karena kenapa? Harus memuat angka tidak pastinya. Ya, jadi bukan nulisnya hanya 12,5 mili. Paham ya? Karena dia harus dituliskan dengan 2 angka desimal jika buratnya adalah 0,1 mili. Tapi kalau misalkan kita pakai burat mikro yang angka skala terkecilnya adalah 0,01, ya dia 2 angka di belakang koma, maka penulisan hasil pengamatannya harus 3 angka di belakang koma. Ya, jadi apa? 2,530 mili, bukan 2,51. Ingat tadi apa? Kalau dia 1 angka belakang koma, maka nulisnya 2 angka di belakang koma, ya. Tapi kalau dia, ya, 2 angka di belakang koma, maka penulisannya adalah 3 angka di belakang koma. Paham ya? Nah, untuk menuliskan hasil rata-rata pembacaan bulat, contoh ada 32,52. Terus ada 32,54, ada 32,54 mili, ada 32,55 mili. Maka kalau dihitung rata-ratanya bagaimana? Kalian dapatnya kan rata-ratanya kalau dihitung semuanya kan 32,538. Maka penulisannya bagaimana? Ya penulisannya yang ikut. Karena ini 2 angka di belakang koma, maka dijadikan 2 angka di belakang koma. Ingat, di sini ada 32,538. Angka 8 lebih dari 5 dibulatkan nambah 1 ke depan. Sehingga dia menjadi apa? 32,54. Bisa dipahami ya? Jadi kita pakai aturan hitung angka penting. Ya, sayang teman-teman sudah dapat fisika dasarnya ya. Oke, kemudian ini. Jika banyaknya jumlah hasil penjumlahan atau pengurangan sama dengan faktor penjumlahan dan mengandung desimal yang paling kecil, maka apa? Ya, ambil yang paling kecil karena ini aturan angka penting. Di sini lihat. Ya, di sini hanya ada 1 angka belakang koma, di sini 3 angka belakang koma, di sini ada 4 angka belakang koma. Walaupun hasilnya ada 4 angka di belakang koma, maka nulisnya tetap 1 angka di belakang koma. Bisa dipahami ya. Jadi dia mengikuti aturan hitung angka penting. Lalu kemudian yuk teman-teman lihat di sini untuk hasil perkalian atau pembagian yang banyak desimal hasilnya sama dengan 1 angka atau lebih daripada faktor yang mengandung desimal yang paling kecil. Contoh aja dah, teman-teman nggak usah pusing dengan kalimat ini. Ya, di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Di sini ada 1, 2, 2. Ada 3 angka penting. Ya, di sini ada 0,0321. Ingat, angka 0 yang ada di depan angka penting bukan angka penting. Jadi hanya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, berarti ada 4 angka penting, ada 3 angka penting, ada 3 angka penting. Walaupun nanti hasilnya bagaimana ya? Hasilnya berarti apa? Harus menguat hanya 3 angka penting. Walaupun hasilnya di sini 4,4333138. Maka nulisnya yang ini tidak perlu ditulis. Ya. Karena nanti jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 angka penting. Padahal aturannya tidak boleh lebih banyak daripada yang ada. Sehingga kita dapatnya berapa? 4,43. Bukan 4,4. Ya. Tapi 4,43 karena kita ikut jumlah angka penting yang paling sedikit. Ya, berbeda dari penjumlahan tadi. Jadi pahami ya. Nah, ini nanti untuk ketentuan umum farmakope yang perlu teman-teman ingat juga ada istilah penimbangan lebih kurang ya dan penimbangan seksama. Nah, kita bahas dulu penimbangan lebih kurang itu apa sih? Penimbangan lebih kurang dalam pernyataan jumlah zat yang diperlukan untuk pengujian yang dimaksud bahwa jumlah yang ditimbang atau diukur tidak boleh lebih kurang dari 90% atau tidak boleh lebih dari 110%. Gampangannya berapa?
plus minus 10%. Wes gampangannya. Berarti kalau lebih kurang itu bagaimana? Oh, berarti lebih kurang itu Bu Amel kalau dia nilainya plus minus 10%. Contoh deh. Misalkan kita diminta untuk menimbang lebih kurang 500 mg, maka teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Ya, mencari range. Di sini ada 500 mg. Ya, 500 mg berarti karena dia plus minus 10%, 500 mg teman-teman kalikan dengan 10% dapatnya berapa? 50 mg. Maka rentangnya berapa? 500 dikurangi 50 dapatnya 450. 500 ditambah 50 maka dapatnya 550. Maka sesuatu yang ditimbang pada rentang 450 sampai dengan 550 mg itu dianggap apa? Menimbang lebih kurang 500 mg. Ya, jadi lebih kurang itu dia tidak butuh akurasi yang tinggi. Ya, jadi bukan berarti menimbang 500 mg itu harus pas 500 mg, tidak. Tapi asalkan dia masuk pada rentang plus minus 10%-nya, maka kita bisa katakan dia cukup baik atau akurat. Nah, dengan seksama bagaimana? Kalau seksama, angka plus minusnya dia 0,1%. Jadi kalau misalkan ada perintah menimbang seksama 500 mg, maka rentangnya berapa ya? Teman-teman cari. 500 mg kalikan 0,1% kan dapatnya 0,5. Maka rentang terendahnya berapa? 500 dikurangi 0,5. Dapatnya berapa? 499,5. Sampai berapa? Sampai dengan 500 ditambah dengan 0,5 atau 500,5 mg. Ya. Jadi, untuk penimbangan seksamaan untuk apa sih? Untuk senyawa-senyawa atau untuk zat-zat yang dia terlibat dalam perhitungan atau dia butuh akurasi yang tinggi seperti sampel, larutan baku. Ya, itu harus ditimbang seksama. Tapi kalau misalkan dia tidak seksama, misalkan dia hanya untuk uji kualitatif atau dia hanya untuk katalis atau dia hanya untuk indikator, maka lakukanlah penimbangan dengan cara kurang lebih. Ya, seperti itu ya. Oke, next kita lanjut. Ya. Penimbangan seksama dapat dinyatakan dengan menambahkan angka 0 gitu ya. Di belakang koma angka terakhir bilangan yang bersangkutan. Contoh, menimbang 10,0 mg artinya penimbangan harus dilakukan dengan seksama. Ya. Jadi nggak selalu ditulis, ayo timbang seksama, nggak selalu. Tapi kalau teman-teman melihat ada satu angka 0 di belakang koma, maka lihat di sini kan, ini kan jadi 0,1 tuh, maka dia harus dilakukan dengan seksama. Ya, atau juga dalam volume pipet 10,6 ml, makanya harus dilakukan juga dengan seksama. Ya. Nah, untuk penulisan angkanya, kalau misalkan ada 5,0 maka kalian pakai untuk alat ya. Kalian pakai untuk pipet volume. Tapi kalau misalkan tulisnya 5,0050 maka lakukan dengan buret. 50,00 berarti dia mampu seperti itu. Oke, contoh. Timbang seksama 400 mg bahan. Larutkan dalam alkohol 95%. Encerkan dengan air sampai 250,0 mili. Ya. Ambil 25,0 mili larutan. Encerkan dengan 50 mili air. Titrasi dengan larutan baku. Ternyata volume titratnya adalah 12,76 mili. Yuk, sekarang kita pilih yuk. Dengan soal seperti ini, ya. Kira-kira alat yang kita pakai apa sih? Kita lihat di sini. Yang pertama kita pakai adalah 400 mg bahan. Maka yang paling mungkin kita pakai apa? Ya, yang kita pakai adalah timbangan analitik. Ya, encerkan dengan air, diencerkan. Maka kita pakainya apa? Labu takar. Ya. Ambil 25 mili, maka kira-kira pakai apa alatnya? Pakai pipet volume. Ya. Kalau diencerkan dengan 50 mili air, maka cukup pakai gelas ukur. Ya, jadi ini alat yang digunakan. Ya. Kemudian hasil pengukurannya kita mengenal ada persen bobot per bobot, persen bobot per volume, persen volume per volume, persen volume per bobot. Ya,
Maknanya apa yang perlu teman-teman garis bawah ini? Kalau bobot per bobot berarti gram dalam 100 gram. Bobot per volume berarti apa? Gram dalam 100 mili bahan. Volume per volume mili, ya, sampel dalam 100 mili. Volume per bobot mili dalam 100 gram. Ya, kecuali disertai penjelasan lain, gitu ya. Jadi misalkan persen apa dengan apa. Jadi intinya ini ya. Ada beberapa jenis ya, yang perlu perhatikan adalah keterangan di bawahnya. Contoh. Kita langsung masuk contoh aja. Oke, larutan AgNO3 5% maknanya apa? Oh, berarti lihat tadi. Kalau dia persen larutan AgNO3 berarti kan ini bobot. AgNO kan padat ya. Ya, persennya berarti apa? Bobot per volume. Berarti bobot per volume apa? Berarti ada 5 gram AgNO3 dalam 100 mili larutan. Ya. Artinya apa? Ya, wes itu. Ya, karena apa tadi? Gram dalam 100 mili. Kalau misalkan larutan AgNO3 10%, maka apa? Ada 10 gram dalam 100 mili. Bisa dipahami ya? Nah, yuk kita contoh ya. Contoh misalkan teman-teman diminta bikinlah larutan AgNO3 5% dalam 100 mili. Kira-kira ngambil berapa gram? Ya, lihat tadi. Kalau 5% itu tadi apa? 5 dalam 100 mili. Ya, 5 gram dalam 100 mili. Kalau sekarang 1000. Ya, di sini naik berapa? Ya, naik 10 kali. Maka kita butuh berapa? Ya, berarti kita butuh 50 gram AgNO3. Jadi caranya bagaimana? Menimbang seksama 50 gram AgNO3 kemudian dilarutkan dalam ya air 1000 mili. Ya, biasanya menggunakan apa? Menggunakan labu ukur 1000 mili. Oke, untuk tahapan pendahuluan untuk analisis kualitatif saya rasa cukup. Pada video selanjutnya kita akan bahas mengenai pengantar titrasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.